Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam semesta. Halo, apa kabar semuanya, sahabat Master Om? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja semua hal-hal yang baik semoga terjadi di dalam kehidupan sahabat Master Om semua yang menonton video ini, apalagi yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini selama ini ya. Master Om selalu mendoakan hal-hal yang terbaik terjadi dalam kehidupan kalian semua. Dan pada hari ini melanjutkan video-video sebelumnya yang masih berkaitan dengan ramalan Sio pada akhir tahun ini ya. Bagaimana keadaan suatu keadaan keuangan, kesehatan, asmara pada tahun 2021 yang dilihat dari segi Sio tentunya ya. Dan kali ini adalah sahabat-sahabat Master Ong yang bersio kuda ya. Bagaimana kabar kalian semua ya? Tentu saja sudah menunggu dari sekian banyak video yang lainnya, sudah menunggu kapan ya sio saya dibahas gitu. Nah, hari ini kita akan membahas sio kuda ya, bagaimana keadaan keuangan kalian di tahun 2021 ya, asmara kalian, kemudian kesehatan kalian semuanya. Oke? Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya Master Ong selalu mengharapkan dukungan dari semua sahabat Master Ong yang tentu saja selama ini setia ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi ya yang ada di sebelah tombol subscribe tersebut ya. Kenapa penting? Karena Master Ong nggak punya jadwal yang tetap ya. Selalu Master Ong ingatkan, Master Ong nggak punya jadwal yang tetap mengupload video ya, jadi bisa kapan saja ya, ketika udah selesai maka akan diupload. Nah, itulah pentingnya tombol notifikasi ya, supaya nanti sahabat Master Om bisa dapatkan pemberitahuan dari channel ini. Oh, hari ini sudah diupload videonya ya. Oke, kita mulai ya, tentu saja ya, semua sudah siap ya. Maka kita akan mulai sesi ramalan sio kuda tahun 2021. Baiklah, sekarang kita akan mulai dari bagaimana keadaan keuangan kamu di tahun 2021, sahabat Master Ong yang bersio kuda. Apakah lebih baik atau ada satu masalah ya? Kita akan ambil 6 kartu dari deck ini. Oke. Master Ong ingatkan ya, sifat pembacaan ini adalah umum ya, dan juga fun reading. Jadi tidak semua orang sesuai ya dengan pembacaan ini, ada yang sesuai, ada yang tidak ya, dan juga mungkin ada yang ada yang benar-benar tepat, ada yang sedikit gitu ya, karena ini sifatnya umum. Nah, kalau ingin lebih tepat memang perlu satu konsultasi yang lebih dalam dengan Mas Ong ya. Oke, ini keuangan tapi yang keluarnya semua kartu cinta ini ya, tapi itu punya makna yang berbeda ya. Nah, sekarang sudah ada 6 kartu di depan ini yang akan menggambarkan suasana keuangan kalian yang bersio kuda. Oke, Mas Oh, kalian lihat dulu ya. Ini secara umum ya, jadi bisa saja sahabat Mas Ong ada yang bekerja sama orang lain atau karyawan, atau juga membuka usaha sendiri ya. Jadi secara umumnya seperti apa? Nah, di tahun 2021 di sini banyak sekali kartu kegembiraan ya. Banyak sekali kartu kegembiraan yang Mas Ong lihat di sini. Sini ada kartu di mana bersenang-senang ya. Kemudian di sini juga ada kartu bersenang-senang ya. Secara umumnya ya. Kemudian di sini juga ada satu istilahnya cangkir ya, atau kemenangan gitu ya, atau perayaan gitu ya. Kemudian juga jadi lebih banyak dominan di mana Mas Om melihat ada aura kegembiraan ya. Kegembiraan kenapa nih keuangannya ya? Di sini bisa dibilang sih di tahun 2021 bagi sahabat Mas Om yang bersio kuda, secara umumnya baik yang karyawan maupun yang berwirausaha itu mempunyai banyak kejutan atau kegembiraan di perihal keuangan gitu ya.
Jadi ada satu euforia, ada satu kemenangan di dalam keuangan. Pastor Ong sih melihat bahwa selama ini mungkin beberapa tahun belakangan ini ya banyak mengalami satu masalah-masalah keuangan yang terjadi secara beruntun ya. Mungkin ada pemborosan atau pengeluaran uang yang tak terkendali, kemudian juga ada satu kegagalan di banyak usaha ya dan sebagainya. Tapi di tahun 2021 ada cinta ya, ada aura keuangan yang baik ya. Di sini meskipun perlu juga ada satu kehati-hatian ya. Jadi meskipun ada satu kemenangan dalam keuangan, tapi juga perlu kehati-hatian di dalam mengolah keuangan tersebut ya. Dan bagi yang berwirausaha, kelihatannya tahun 2021 apa yang kalian rencanakan itu ya berjalan sebagaimana mestinya. Artinya mungkin ada planning membuka usaha baru ya, atau memulai satu bagian baru di perusahaan yang sekarang kamu kelola ya, atau kamu berencana membuka toko baru, cabang baru ya, artinya atau satu bidang baru yang kamu rencanakan sebelumnya ya, ataupun usaha lama ya, usaha lama yang sudah kamu rintis selama ini, kamu jalan selama ini, itu ada satu keberhasilan di dalam perencanaan kamu. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan itu berhasil dijalankan dengan baik di tahun 2021 ya, sehingga menghasilkan tentu saja satu keuangan yang baik, satu prestasi yang baik. Demikian juga yang karyawan ya. Yang karyawan mempunyai satu kesempatan di tahun 2021 itu mendapatkan banyak sekali job, banyak sekali istilahnya itu penghargaan ya. Kemudian mungkin ada kenaikan gaji ya, bonus dan sebagainya, komisi dan sebagainya. Ada satu peningkatan di dalam segi keuangan secara umumnya, oke? Kemudian juga di sini Mas Om melihat memang semua itu perlu direncanakan dengan sangat teliti ya. Perlu direncanakan dengan sangat teliti. Kenapa? Karena tahun 2021 ini ada tahun transisi ya. Berulang kali Mas Om selalu ingatkan di video-video show yang lainnya bahwa tahun 2021 itu adalah tahun tantangan, kerja keras, kemudian transisi ya, dan banyak hal-hal tidak terduga yang bisa terjadi. Demikian juga sekalipun kamu sudah merencanakan dengan baik ya, dan juga kemungkinan hasilnya akan baik, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa terjadi tanpa terduga gitu. Nah, itu yang perlu perlu diperhatikan ya. Misalnya apa yang tak terduga, misalnya kamu sudah merencanakan satu proyek tertentu ya, kamu sudah memilih rekan ya untuk mengerjakan proyek itu, dan kamu berhasil mendapatkan proyek itu, tapi tiba-tiba misalnya rekannya kamu yang sudah kamu pilih itu ternyata dia tidak berprestasi atau tidak melakukan sesuatu seperti apa yang kamu harapkan gitu. Itu bisa terjadi ya. Atau misalnya kamu sebagai seorang karyawan, kamu sudah bekerja dengan baik, kamu sudah membuat banyak prestasi di perusahaan itu, tapi ternyata perusahaan tidak menghargai kamu dengan baik. Ya mungkin kamu tidak mendapatkan satu penghargaan yang semestinya atau kenaikan gaji yang semestinya. Itu bisa terjadi, semua bisa terjadi ya. Makanya itu perlu satu kehati-hatian dalam melakukan usaha di tahun 2021 ya. Dan di sini juga perlu satu istilahnya itu, tidak selalu harus melihat sesuatu itu menurut pandangan kamu ya. Jadi kalau kamu berencana membuat satu usaha, jangan semuanya itu berdasarkan pandangan kamu ya. Kayaknya menurut saya ini yang paling baik, kayaknya menurut saya ini yang pasti jalan, kayaknya menurut saya produknya harus begini ya. Itu belum tentu ya. Karena kamu terlalu sempit pikirannya, sehingga bisa saja apa yang kamu sukai itu tidak disukai oleh konsumen ya. Jadi kamu harus lebih banyak membuka mata, mendengarkan input ataupun saran-saran dari rekan kerja kamu, teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, kolega kamu, dan siapa saja. Demikian juga yang karyawan ya. Jangan ego ya. Mengerjakan segala sesuatunya itu harus benar-benar dengan teamwork ya.
Artinya kalau kamu misalnya diberikan satu tugas oleh perusahaan, jangan kamu melakukan tugas itu dengan cara pandang kamu sendiri, ya. Turunkan ego kamu, kemudian kamu coba mendengarkan orang lain, mendengarkan masukan dari teman-teman kamu, rekan kerja kamu dan sebagainya, ya, sehingga itu bisa meminimalkan terjadinya hal-hal tidak terduga yang tadi Mas Ong katakan, ya. Itu perlu dilakukan di tahun 2021 karena sedikit saja kamu melenceng atau tidak fokus, maka semuanya akan buyar, ya. Dan kemudian di sini juga Mas Om melihat ada kompetisi, ya. Ada kompetisi di dalam pekerjaan maupun usaha, ya. Jadi kamu sudah merencanakan sesuatu dengan baik, kamu sudah membuat planning dengan mulus, dengan baik, memilihkan kerja dengan dana yang cukup, ya, dan sebagainya, dengan perencanaan yang matang gitu, ya. Tapi di tahun 2021 itu tahun transisi dan di situ ada banyak tantangan. Salah satunya adalah persaingan, ya. Kamu akan mendapatkan banyak persaingan di usaha. Kamu buka usaha ini maka akan mendapatkan persaingan yang cukup ketat, ya. Yang akhirnya kamu tuh harus bisa memutar otak bagaimana caranya untuk memenangkan persaingan itu, ya. Disinilah diperlukannya satu masukan-masukan dari orang lain. Jangan ego dengan diri sendiri, menggunakan pikiran sendiri, tapi harus bisa juga mendengarkan orang lain, ya. Dan memang di sini ada juga yang menyambung tadi, perlu satu ketelitian, ya, ketelitian dalam usaha maupun pekerjaan, ya. Karena kalau tidak, ya tadi itu perencanaan bisa berantakan, persaingan makin ketat, ya, dan kamu terlalu ego, maka semuanya akan berantakan. Selain kamu butuh ketelitian, mendengarkan orang lain, ya, kamu perlu satu inovasi, satu pikiran yang lebih jernih, ya. Semuanya itu, ya, itu diperlukan supaya di tahun 2021 itu benar-benar menjadi tahun yang baik secara keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio kuda, ya. Demikian juga yang bekerja, ya, sama. Ya, jangan sampai tahun 2021 nanti terjadi yang namanya mungkin kamu malah resign dari kerjaan kamu atau kamu dipecat gitu, ya, karena kamu tidak teliti, karena kamu teledor, karena kamu terlalu mementingkan diri sendiri, ya. Jadi perlu satu ini. Nah, kapan hari yang baik untuk kamu memulai segala sesuatu itu, semua rencana itu, supaya kamu bisa mendapatkan hal yang optimal, ya. Di sini Master Ong melihat bulan yang bagus untuk sahabat Master Ong yang bersio kuda adalah bulan April, kemudian bulan Agustus, ya. Bulan April dan bulan Agustus adalah bulan di mana mempunyai satu aura keberuntungan yang terkuat untuk sahabat Master Ong yang bersio kuda. Jadi kalau kamu ingin merencanakan sesuatu untuk memulai satu usaha, misalnya kamu ingin buka toko, maka pada bulan itulah adalah bulan yang terbaik untuk kamu membuka toko. Dan kalau kamu misalnya bekerja sama orang lain, maka pada bulan itulah ada satu kejutan-kejutan yang baik di dalam keuangan kamu, ya. Itu yang Mas Ong lihat di kartu ini semuanya. Oke, mungkin demikian gambaran secara umum tahun 2021 perihal keuangan untuk sahabat Mas Ong yang bersio kuda, ya. Oke, kita akan lanjutkan, ya, pada sesi pembacaan bagaimana kondisi kesehatan sahabat Master Ong yang bersio kuda di tahun 2021. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi kesehatan. Bagaimana kondisi kesehatan dari sahabat Master Ong yang bersio kuda di tahun 2021, ya. Kita akan ambil 6 kartu. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, ya. Wah. Oke. Gimana ya kesehatannya, ya? Master Ong ingatkan, ya, ini sifatnya adalah umum dan energinya adalah umum, sehingga bisa saja tidak semua orang sesuai dengan pembacaan ini, ya. Kalau ingin sesuai memang butuh konsultasi secara pribadi, ya, dengan Master Ong, ya. Nanti bisa hubungi Master Ong di Instagram.
kesehatan. Oke, sudah dapat 6 kartu. Kita akan melihat kesehatan ya. Oke, kita akan bagaimana kesehatan ini untuk sahabat Master Ong yang bersio kuda. Di tahun 2021 itu ada semacam apa ya? Kesehatan itu sangat perlu diperhatikan ya, sangat perlu diperhatikan. Karena di sini Master Ong melihat ada satu aura kesedihan ya, aura kesedihan. Dan juga di satu sisi ada aura kegembiraan ya. Jadi ini mesti Mas Ong lihat lebih teliti lagi. Kenapa demikian ya? Ya, ini ada satu aura apa istilahnya kalau orang itu namanya mungkin ada di saudara, keluarga, sahabat ya dari kamu ya. Jadi ada satu perasaan kehilangan ya, perasaan kehilangan, maaf ya, mungkin ada sahabat dari kamu atau keluarga atau teman dari kamu yang berduka gitu ya. Jadi di tahun 2021 ya, ini malah keluarnya bukan tentang kamu, malah orang lain yang berdekatan dengan kamu ya. Jadi mungkin ada teman kamu yang sakit berat sehingga maaf ya, mungkin meninggal gitu ya, atau keluarga atau kolega ya dan sebagainya gitu ya. Dan juga perlu diri kamu sendiri juga ada satu energi di sini. Mas Om melihat ada energi semacam apa ya, sakit juga ya. Jadi perlu diperhatikan ini ya, terutama di bulan 7 ya. Terutama di bulan 7 kamu perlu hati-hati ya. Di bulan 7 perlu hati-hati, dimana ada satu momen mungkin kamu akan mengalami semacam apa ya, kemalangan ya. Kemalangan mungkin ya jatuh ya. Jatuh itu macam-macam yang saya jatuh dari motor ya, kecelakaan lah ya. Tapi Mas Ong tidak melihat itu menyebabkan satu hal yang sangat parah ya, tapi mungkin satu hal yang ringan saja, mungkin ya luka ringan dan sebagainya ya. Jadi bulan 7 buat sahabat Mas Ong yang bersio kuda harus sedikit hati-hati ya, harus hati-hati. Kemungkinan besar ya bisa terjadi satu kecelakaan ya. Kecelakaan macam-macam ya yang menyebabkan luka ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena ini sifatnya kan umum ya, jadi belum tentu semuanya ya. Dan kemudian juga Pak Om melihat ada yang sedang berjuang ya, sedang berjuang dari sakit ya. Jadi berjuang untuk mencapai satu kesembuhan ya. Jadi ada yang sahabat Mas Ong yang mungkin dalam kondisi tidak terlalu baik ya kesehatannya dari tahun sebelumnya 2020 ya, dan sedang berjuang untuk sembuh dari sakit ya, sedang berjuang untuk sembuh dari sakit ya, dimana sakitnya ya sudah cukup lama ya, mungkin berada di rumah sakit, sedang dirawat dan sebagainya. Jadi ada satu perjuangan untuk sembuh ya. Dan apakah akan ada satu kebaikan ya di tahun 2021? Ya, Mas Ong melihat di sini memang ada satu perayaan ya, kegembiraan. Artinya mungkin ya ada sahabat Master Ong yang selama ini sedang berjuang untuk sembuh dari satu penyakit tertentu, bahkan sampai dirawat mungkin cukup lama di rumah sakit, itu bisa mendapatkan satu kesembuhan ya. Ada satu kesembuhan di tahun 2021 ya, mungkin ya bisa kondisinya jauh lebih baik ya, sehingga akhirnya bisa keluar dari masalah kesehatan yang sedang dialami ya. Masalah kesehatan apa yang perlu diperhatikan ya? Yang perlu diperhatikan di tahun 2021 buat sahabat Mas Ong yang bersio kuda itu lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya ya, sakit yang berkaitan dengan perut ya, dengan pencernaan ya, dengan pencernaan
itu perlu diperhatikan. Kemudian mungkin berkaitan dengan yaitu otot ya, kaki dan sebagainya, itu mungkin berkaitan dengan tadi yang mengalami kecelakaan ya. Jadi ini kan kena sifatnya umum, jadi ada satu kaitan-kaitan lainnya. Contohnya misalnya pada satu waktu bisa mengalami diare yang agak panjang ya, atau sakit apa ya, diare atau sakit ya mungkin yang agak lama gitu ya, atau sakit perut yang agak lama ya. Jadi itu ya perlu diperhatikan makanannya ya, dan minumannya terutama ya. Dan memang bulan yang tadi selain bulan 7 ya, kemudian bulan 3 ya, bulan 3 itu ada satu perayaan kesembuhan dari sakit yang selama ini diderita ya. Jadi ini ada dua sisi ya. Mas Ong hanya membacakan apa yang Mas Ong lihat di kartu-kartu ini ya. Jadi ya mudah-mudahan yang buruk-buruk tidak terjadi ya. Ya kadang-kadang Mas Ong kalau mau menyampaikan hal yang buruk itu kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi ini perlu disampaikan ya apa adanya ya. Jadi ada yang mengalami hal seperti ini, ada yang seperti ini ya. Oke, itu mungkin tentang kesehatan yang perlu diperhatikan ya. Harap dijaga kesehatannya sahabat Mas Ong yang bersio kuda, dan juga hati-hati dalam perjalanan ya. Hati-hati dalam bawa kendaraan ataupun ya berkendaraan atau membawa kendaraan, harus perlu satu kewaspadaan dan kehati-hatian ya. Oke, demikian ramalan sio kuda untuk perihal kesehatan di tahun 2021. Sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat asmara ya. Ini bagaimana ya sahabat Mas Ong yang bersio kuda nih, yang masih jomblo ya, yang masih sendiri nih, tahun 2021 ketemu nggak nih sama jodohnya nih ya? Ada nggak nih? Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya adalah umum ya, dan tidak semua orang ya sesuai dengan pembacaan ini. Ada yang cocok, ada yang tidak gitu ya. Kalau ingin lebih tepat memang harus konsultasi secara pribadi gitu ya. Oke, kartu yang sama keluar lagi nih ya. Oke. Ini sudah 6 kartu ya. Kita akan lihat bagaimana kondisi asmara kamu, baik yang masih sendiri, yang pacaran maupun yang berkeluarga ya. Ya, langsung lihat dulu ya. Ini buat yang masih sendiri dulu ya. Yang masih sendiri ini tahun 2021 ya. Ada satu semacam apa ya? Cinta mungkin ya, cinta yang terbelah ya. Cinta yang terbelah ya. Artinya kamu mungkin bingung dengan perasaan kamu ya. Kamu bingung dengan perasaan kamu. Saya sebenarnya suka yang mana ya. Kelihatannya sahabat Mas Ong yang bersio kuda ini ya, selama ini dia cukup dekat dengan beberapa orang, wanita atau pria ya. Jadi dia bingung dengan pilihan ya. Jadi kamu tuh mengalami satu kebingungan, saya harus memilih A atau memilih B ya, saya harus memilih C atau memilih D gitu ya. Jadi ada satu kebingungan, ini mana yang cocok dengan saya ya, apakah dia benar-benar menyukai saya atau tidak gitu ya. Jadi kamu ada satu kebingungan untuk urusan cinta ya, untuk urusan cinta. Di samping itu mungkin juga ada semacam apa ya, ya tadi ya, mungkin bingung memilih. Akhirnya kamu sendiri itu sebenarnya bukan tidak ada jodoh ya, bukan tidak ada jodoh, tapi kamu sendiri itu tidak tahu apa yang kamu mau sebenarnya ya. Jadi pelin-pelan orang bilangnya ya. Jadi bingung mau pilih yang mana, perasaan yang mana yang kamu ingin ikuti, itu pun kamu bingung gitu. Jadi ada satu kebingungan untuk memilih. Jadi bukan karena tidak ada orang yang bisa kamu pilih, tapi kamu bingung untuk memilih ya. Dan pada akhirnya bagaimana kondisinya? Apakah kamu akan mendapatkan seorang pendamping atau pacar di tahun 2021 ya? Di sini Mas Ong melihat bahwa ada kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau kamu sudah keluar dari kebingungan itu, ada kemungkinan kamu akan mendapatkan seorang pacar ya, atau pendamping ya, kekasih ya,
dengan syarat tadi, kalau kamu sudah bisa mengatasi kebingungan kamu tadi itu, maka ada kemungkinan kamu tahun 2021 tidak sendiri lagi. Kamu bisa punya seorang pacar ya. Dan siapa dia ya? Kelihatannya dia selama ini adalah orang yang paling setia, yang selalu kayaknya diam-diam dia kayaknya mengagumi kamu ya. Dia mungkin bisa jadi dia adalah orang yang cukup dekat dengan kamu selama ini ya. Jadi misalnya kalau kamu sekarang ini bekerja di satu perusahaan atau kamu ada dalam satu kelompok pertemanan ya, coba lihat ada satu orang di antara mereka yang selama ini dia selalu mendukung kamu ya. Dia selalu kayaknya pengen deket sama kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin melakukan satu planning atau apa, dia selalu mengiyakan kamu, selalu mendukung kamu. Nah mungkin itulah orangnya ya, yang sebenarnya selama ini dia juga menyukai kamu, tapi kamu belum pernah menyatakan perasaan kamu karena kamu sendiri masih bingung dengan diri kamu sendiri mana yang kamu inginkan ya. Dan kemungkinan aura yang paling kuat buat yang masih sendiri untuk mendapatkan pasangan adalah kemungkinan di bulan 9 ya, September. Ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, seseorang yang kamu sukai selama ini ya, sehingga kamu dengan dia akhirnya bisa bersama-sama. Oke, kemudian bagaimana kondisinya sahabat Master Ong yang sudah pacaran ya di tahun 2021 ya. Di sini Master Ong melihat ada kemungkinan kalian akan berkeluarga ya. Ada kemungkinan kalian akan melanjutkan hubungan kalian menjadi suami istri, artinya pernikahan ya. Ada kemungkinan itu ya di tahun 2021 ya. Ada kemungkinan sahabat Master Ong ada yang melangsungkan pernikahan ya, untuk lebih serius lagi di dalam hubungan kalian di tahun 2021 ya. Tetapi juga di sini Master Ong melihat perlu satu hati-hati ya, karena ada satu apa ya, di sini ada satu kartu yang mengemukakan adanya pengkhianatan ya, adanya pengkhianatan ya. Jadi kalian mungkin sudah pacaran cukup lama, ada pengkhianatan dari sahabat dekat ya, harus hati-hati ya. Dia berusaha mengganggu hubungan kalian, dia kayaknya iri dengan kemesraan kalian, dan kayaknya dia ingin apa istilahnya, mengganggu hubungan kalian sehingga dia bisa mengambil kesempatan dari kehancuran hubungan kalian tersebut. Jadi perlu hati-hati ya. Sekalipun kalian memang adalah pasangan yang cukup baik ya, yang saling mengerti, dan kemungkinan besar kalian akan melangsungkan satu pernikahan, tapi perlu hati-hati, ada orang yang berusaha mengganggu hubungan kalian ya. Ya semoga tidak terjadi ya. Dan seperti tadi yang pasangan juga memang bulan 9 adalah aura cinta, juga ada aura yang sedikit perlu diperhatikan ya, yang harus dihati-hatikan ya. Jadi mudah-mudahan yang baik-baik saja terjadi. Bagaimana yang berkeluarga ya? Di sini Mas Ong tidak melihat ada permasalahan apa-apa ya bagi yang berkeluarga ya. Bagi yang berkeluarga baik-baik saja ya. Sekalipun Mas Ong sih menangkapnya energinya di sini adalah ada satu apa ya? Jadi kalian mungkin ini mungkin sebagian saja energi yang Mas Ong dapatkan ya. Sahabat Mas Ong yang bersio kuda ini mungkin sudah berkeluarga cukup lama ya. Jangka waktunya ya tidak hanya 1-2 tahun, tapi bisa 5 tahun, 10 tahun ya, dan cukup lama, dan sudah punya anak dan sebagainya gitu ya. Dan memang kadang-kadang ada satu perselisihan ya, perselisihan karena apa? Karena ada istilahnya mungkin suaminya terlalu berkuasa atau istrinya terlalu berkuasa ya. Jadi kadang-kadang pertengkaran itu terjadi karena ada tidak harmonisnya atau tidak balancingnya kekuasaan. Jadi misalnya istri pengennya suami selalu mendengarkan dia, suami pengennya istri selalu mendengarkan dia ya. Jadi ada satu pertengkaran terjadi karena hal-hal tersebut ya. Tapi ya Mas Ong sih tidak melihat ada hal yang terlalu signifikan yang yang perlu diwaspadai ya. Itu mungkin bisa menyebabkan pertengkaran-pertengkaran kecil ya, tetapi tidak menyebabkan kalian mungkin berpisah atau sebagainya gitu ya. Tapi ya Mas Om memang ingatkan ya,
dalam keluarga yang bahagia, dalam satu keluarga yang harmonis, itu ada kemungkinan besar akan mendatangkan rezeki yang jauh lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu sering terjadi pertengkaran, ya, tidak keharmonisan, maka rezekinya pun ada kemungkinan akan terganggu, ya, otomatis, ya, karena tidak ada ketenangan dalam pikiran dalam bekerja. Oke, demikian gambaran secara umum, ya, buat sahabat-sahabat Mas Ong yang bersio kuda tahun 2021, ya. Mas Ong ingatkan, ini video ini dibuat, ramalan ini dibuat sifatnya adalah umum, ya, dan atau general, ya. Jadi diambil hal baiknya, dijadikan satu kewaspadaan, ya. Kalau ada hal yang buruk yang tidak berkenan, ya anggap sajalah ini sebuah tontonan, ya. Mas Ong tidak mengharapkan semua orang percaya dengan ramalan tarot ini, apa yang sudah Mas Ong lihat, ya. Tapi kalau misalnya kamu memang bisa mengambil hal-hal baik, ya silakan gitu, ya. Kalau tidak, ya Mas Ong juga tidak bisa memaksakan. Oke, demikian. Sebelum Mas Ong tutup video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Jika ada yang ingin berkonsultasi, silakan hubungi Mas Ong di Instagram. Di situ ada nomor WhatsApp Mas Ong, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semesta.